Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Nah, buat kalian teman-teman kelas 10 yang pastinya tiap hari nge-scroll medsos atau mungkin pengen banget kontennya masuk FYP, materi kita kali ini tuh super penting. Kita bakal membedah sebuah panduan utama buat kreator. Intinya, gimana sih caranya jadi pembuat konten digital yang nggak cuma sekedar kreatif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Yuk, kita mulai! Pernah nggak sih kalian kepikiran, gimana ya caranya bikin konten yang keren, pesannya nyampe ke followers, tapi di saat yang sama kita bisa jaga supaya karya yang udah capek-capek dibikin itu nggak gampang dicuri orang. Nah, ini tuh bener-bener dilema terbesar para kreator zaman now. Dan di sesi ini, kita bakal pecahkan jawabannya bareng-bareng. Oke, jadi ada 5 hal penting yang bakal kita bahas hari ini. Kita mulai dari kenalan sama konsep multimedia, terus lanjut ngebahas hak cipta, aturan main lisensi digital, etika penting seorang kreator, sampai ke proses pembuatan kontennya itu sendiri. Kita masuk ke poin pertama ya, tentang konsep dasar multimedia. Sebenarnya multimedia itu apa sih? Gini, multimedia itu ibarat resep masakan rahasia. Dia bukan cuma satu bahan mentah aja, tapi gabungan yang interaktif dari teks, gambar, audio, video, dan animasi. Coba deh bayangin, video estetik kalian pasti berasa ada yang kurang atau kurang hidup, tanpa audio atau background yang pas kan? Atau penjelasan yang rumit tuh biasanya bakal jauh lebih gampang dicerna kalau ditambahin animasi visual yang menarik. Nah, kelima elemen ini tuh kerja bareng secara harmoni buat nyiptain cerita yang utuh. Ujung-ujungnya, ini yang bikin penonton betah berlama-lama mantengin konten kalian. Lanjut ke bagian kedua nih, kita bakal ngomongin soal hak cipta, atau gimana caranya melindungi karya kita. Hak cipta ini bisa dibilang kayak perisai gaib yang ngelindungin karya kalian. Secara hukum, hak eksklusif ini tuh muncul otomatis loh begitu kalian mewujudkan sebuah ide. Misalnya gini, kalian lagi iseng nulis puisi keren di notes HP, atau lagi asik ngerekam video sinematik lingkungan sekolah pakai kamera HP. Boom! Perisai itu langsung aktif ngelindungin karya kalian dari pencurian, dan itu tanpa perlu kalian daftarin kemana-mana dulu. Tapi ingat ya, karena dunia maya itu luas banget, kita juga punya kewajiban buat menghormati perisai gaib milik kreator lain. Terus kalian mungkin mikir, apa sih akibatnya kalau kita asal comot aja lagu yang lagi trending atau ngambil potongan video orang tanpa izin? Wah, jangan salah. Ini bukan sekedar bakal dapat teguran biasa. Konten yang udah susah payah kalian edit itu bisa di-take down paksa. Bahkan akun kalian bisa kena copyright strike, dibatasi, atau yang paling parah, di-ban permanen dari platform. Belum lagi kalau sampai ada tuntutan hukum perdata yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Nggak mau kan karir kreator kalian hancur lebur bahkan sebelum dimulai? Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu soal lisensi digital. Ini ibarat aturan main buat para kreator. Secara simpelnya, lisensi digital itu semacam surat izin resmi tertulis. Ada dua bentuk utama yang wajib banget kalian pahami. Pertama, lisensi eksklusif. Artinya, hak pakainya cuma dikasih ke satu orang atau satu pihak aja. Ibaratnya, kalian bikin desain logo khusus yang dibeli mahal sama satu sekolah, nah sekolah lain nggak boleh ikutan pakai logo itu. Terus, yang kedua, ada lisensi non-eksklusif. Kalau ini, izinnya bisa dikasih ke banyak orang tanpa batas waktu atau jumlah. Contohnya nih, kalian ngejual satu foto pemandangan senja hasil jepretan kalian ke berbagai situs stok foto di internet. Nah, dengan paham bedanya dua hal ini, kalian bakal lebih pinter bernegosiasi dan pastinya nggak gampang tertipu. Nah, di dunia kreator, kalian bakal sering banget ketemu sama sistem lisensi yang namanya Creative Commons, atau biasa disingkat CC. Kita bedah aturannya yuk biar nggak bingung lagi. Kalau kalian lihat logo CC BY, itu artinya kalian bebas pakai dan nge-remix karyanya. Tapi ingat, wajib banget nyantumin nama pembuat aslinya. Kalau CC BY SA, kalian boleh ngedit karyanya, tapi hasil editan kalian wajib dibagikan pakai aturan lisensi yang sama persis. Terus ada CC BY-ND. Ini singkatan dari No Derivatives. Artinya, kalian silahkan sebarluaskan kontennya, tapi dilarang keras buat memotong, mengedit, atau mengubah karya aslinya. Yang terakhir, CC BY-NC. Ini bebas kalian pakai dan ubah asalkan murni buat tujuan non-komersial ya, kayak dipakai buat tugas presentasi sekolah gitu. Kalau kalian hafal kode-kode simpel ini, dijamin deh kalian bisa bebas berkreasi tanpa perlu deg-degan takut melanggar hukum. Sekarang kita bahas bagian keempat, yaitu etika penting seorang kreator konten. Ini ibarat kompas moral kita di dunia digital. Sebagai anak muda yang cerdas digital, ada 4 pantangan besar yang haram banget buat dilakuin.
Pertama, jangan pernah ngelakuin plagiarisme alias nyolong karya orang lain, terus ngaku-ngaku itu karya kalian. Kedua, jangan pernah nyebarin hoaks atau berita bohong. Ketiga, jauhi banget yang namanya ujaran kebencian, entah itu yang sifatnya rasis, menyinggung, atau merendahkan orang lain. Dan yang keempat, jangan main-main sama disinformasi, kayak sengaja ngerekayasa data atau gambar cuma buat nipu audiens kalian. Ingat ya, jejak digital itu kejam. Sekali aja kalian ketahuan ngelakuin hal-hal ini, reputasi kalian bisa hancur kena cancel culture, dan balikin kepercayaan penonton itu susahnya minta ampun. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Proses pembuatan konten digital itu sendiri, alias waktunya kita mulai berkreasi. Nah, buat mulai nerapin semua teori yang udah kita bahas, salah satu platform andalan kita pastinya Canva kan? Ada rahasia keren nih buat kalian. Pastiin kalian login pakai akun resmi sekolah kalian, yaitu akun belajar.id. Kenapa coba? Soalnya pas kalian daftar pakai akun itu, terus mau bikin proyek video atau desain, kalian bakal langsung dapat akses ke ribuan aset premium secara gratis. Ya, khusus untuk proyek non-komersial atau tugas sekolah kalian. Jadi udah nggak ada alasan lagi ya buat asal nyomot gambar atau font bajakan dari internet. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, aku punya satu tantangan nih buat kalian. Sudah siapkah kalian menjadi kreator konten yang orisinal dan bertanggung jawab? Sekarang kalian udah punya semua ilmunya, mulai dari paham cara meracik elemen multimedia, tahu cara mengaktifkan tameng hak cipta, pintar ngebaca lisensi konten, sampai paham megang teguh kompas etika digital. Dunia internet itu selalu butuh sudut pandang dan suara yang unik dari kalian. Jadi, kira-kira kapan nih kalian bakal mempublish mahakarya pertama kalian yang etis dan menginspirasi? Sampai jumpa di pembahasan materi seru kita selanjutnya ya.